Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Di tahun 2020 ini, tidak hanya pandemi yang menyerang kita, tapi banyak sekali musibah-musibah yang terjadi di dunia ini. Mulai dari diawali tahun 2020 ini, di Januari, ada yang musibah banjir, lalu Kobe Bryant, kecelakaan, sang legenda. Lalu ada satu lagi legenda yang juga pergi meninggalkan kita, yaitu King T'Challa, Chadwick Boseman atau pemainnya. Dan kini Black Panther juga di Indonesia juga menghilang dari website Isuzu. Dan hari ini kami akan mereview sebuah legenda yang akan kalian tetap lihat di jalanan dan masih banyak bertebaran di jalanan. Karena apa? Karena ia ada legenda yang tidak ada matinya. Yes, ini dia legenda otomotif di Indonesia, Isuzu Panther LS Turbo. Panther ini pertama kali ada di Indonesia di tahun 91, di mana waktu itu mobil MPV seperti ini masih didominasi oleh Kijang. Ya, Toyota Kijang sangat mendominasi pasaran mobil MPV dan juga pickup dan komersial pada waktu itu. Tapi Isuzu masuk ke pasar Indonesia dengan approach yang berbeda. Dia mendatangkan sebuah mobil yang memiliki kapabilitas yang baik seperti Kijang, namun punya mesin yang lebih reliability-nya lebih tinggi, yaitu mesin diesel yang pastinya lebih kuat untuk di berbagai macam medan, dan juga punya bahan bakar yang jauh lebih irit, dan juga bahan bakarnya juga tidak lebih mahal dibandingkan bahan bakar bensin biasa. Yes, generasi pertama Panther hadir sejak tahun 91 hingga tahun 96. Dan waktu itu akhirnya facelift di 96. Facelift tidak hanya berganti muka, tapi juga berganti mesinnya juga berubah. Ya, waktu itu masih belum turbo diesel, masih 2500 cc saja dengan diesel biasa. Sehingga tenaganya hanya 60 horsepower saja. Yes, ini adalah generasi terakhir. Lalu akhirnya di generasi keduanya, dia hadir, ya memang banyak yang menyebut juga ini generasi ketiga, hadir di tahun 2000, dan bentuknya masih seperti ini. Lalu di faceliftkan pertama di tahun 2003, ditambahkan turbo mesinnya, lalu di tahun 2009 facelift lagi, dan di 2013 mendapatkan facelift kembali, facelift terakhir yang hingga sekarang belum ada rencana atau belum ada tercium akan adanya Panther generasi terbaru. Ya, ini adalah Panther LS Turbo. Panther paling tinggi, kalau Grand Touring adalah versi SUV dari Panther, ini adalah Panther MPV yang paling tinggi. High grade-nya, LS, tipe LS Turbo. Oke, kita langsung bahas saja. Mungkin memang sejarahnya sangat panjang, sayang sekali kami juga cukup sedih karena Panther ini namanya sangat legendaris, tapi tidak dilanjutkan lagi oleh Isuzu membuat generasi barunya. Banyak yang bilang juga MU-X adalah penerus, tapi sebenarnya bukan. MU-X itu lebih baik menjadi penerus dari Grand Touring, seperti Fortuner menjadi penerusnya dari misalnya Crista yang versi SUV-nya dari Kijang. Ya, ini lebih baik menjadi Panther MPV yang harusnya bisa head to head dengan Kijang Innova yang sekarang sudah, atau kemarin baru saja mendapatkan facelift yang lebih update dan lebih bagus lagi. Kini dia semakin tertinggal dengan mangsanya sendiri, yaitu si Kijang. Apa mungkin gara-gara satu grup ya dari Astra, jadi ini nggak dapat update biar Kijangnya nggak keselip. Oke, kita langsung bahas aja di depan. Yang facelift terakhir ini dia mendapatkan headlamp yang jauh lebih besar, sudah masih multi reflektor, masih halogen, atas masih halogen, bawah juga masih halogen, dan juga mendapatkan grill baru yang full chrome. Dari depan ke sana ini juga full chrome. Ya, untuk mendapatkan sedikit update, tapi memang karena terakhir update di 2013, tetap terasa sudah outdated sekali. Fog lamp juga masih halogen, ini juga masih halogen. Di depan sini, semuanya masih terasa terlalu outdated. Namun, harganya, dia sudah di harga 320 jutaan, yang mana pastinya memang itu membuat orang tidak lagi berkeinginan untuk membeli Panther karena sudah banyak opsi mobil di 320 jutaan yang sudah memiliki fitur sangat lengkap, mulai dari brand China ataupun brand Jepang sekalipun juga sudah ada yang memiliki fitur yang jauh lebih baik dan rasa berkendara yang jauh lebih refined.
Yes, inilah mesin Isuzu Panther. Ya, biasanya kalau kami suka bilang kadang beberapa mobil yang masih menggunakan mesin lama kami agak sedikit singgung, seperti misalnya Toyota Yaris yang sebelum facelift terakhir sudah menggunakan mesin sejak tahun 2005, atau Suzuki SX4 S-Cross menggunakan mesin yang sudah ada dari tahun 2002. Mesin ini sudah ada sejak tahun 96. Yes, ini mesin yang sama sejak Panther generasi kedua, yang mana kini hanya bertambahkan turbo saja, sehingga kode mesinnya berubah sedikit dari 4JA1 jadi 4JA1L karena ditambahkan turbo saja. Dulu, mesin ini menghasilkan tenaga 60 horsepower saja, dan berkat turbo, kini tenaganya bisa bertambah menjadi 80 horsepower dan torsi 176 Nm. Untuk pilihan transmisi sendiri, sejak tahun 2009 tidak ada lagi pilihan transmisi otomatis, sehingga mengalirkan tenaganya ke roda belakang hanya dengan pilihan 5 percepatan manual saja. Sayang sekali ya, tapi memang karena Panther zaman sekarang pembelinya atau konsumennya hanyalah untuk mobil fleet atau mobil operasional. Jarang yang memang benar-benar untuk digunakan untuk sebagai passenger car. Karena memang pembeli Panther bukan mencari kenyamanan, fitur dan segala macam yang memang biasanya dicari orang-orang yang sangat cinta dengan mobil-mobil passenger car biasanya. Tapi Panther dicari karena reliability-nya, kemurahan servisnya, kemudahannya, dan kemampuannya masih bisa diisi solar, sehingga biaya operasional mobil ini sangat-sangat rendah. Oke, nanti kita cek bagaimana dia iritnya dan juga kemampuannya dan ketangguhannya si Isuzu Panther ini. Yuk kita lihat bagian samping. Di samping maupun belakang, ya memang mobil ini tidak ada yang spesial. Terlihat sangat standar sekali dan bentuknya juga masih sama persis dengan generasi sebelumnya atau yang sebelum update 2013 kemarin. Ya memang namanya juga belum ada update dan bentuknya juga masih sama. Dia juga generasi masih sama, belum berganti platform. Dan panjangnya juga, panjang mobil ini mencapai 4.475, yang artinya dia mirip-mirip dengan Expander, dan lebih panjang sedikit misalnya dibandingkan dengan LMPV, tapi memang kalah jauh dibandingkan dengan rivalnya yaitu si Kijang yang sekarang memang juga semakin panjang. Untuk dimensi bannya sendiri, dia menggunakan ban 205/65 R15, yes. Dia menggunakan ban 15 inci dengan ban Bridgestone Ecopia, ban irit-iritan memang karena memang tujuan mobil ini adalah untuk efisiensi yang maksimal. Yang sisanya dari samping memang tidak ada perubahan banyak, palingan adanya chrome pada spion dan sudah ada sen LED, sudah ada badge Panther di depan sana, sudah ada handle pintu dengan chrome, list chrome pada di sini, dan sisanya tidak banyak perubahan. Sedangkan untuk di bagian belakang yang baru adalah penggunaan lampunya yang sekarang sudah clear, namun memang tetap masih menggunakan bohlam, baik itu lampu mundur, lampu sen, lampu rem, lampu kota, semuanya masih bohlam semua. Dan sudah ada garnish ini, garnish pada plat, karena memang untuk menyesuaikan plat-plat yang zaman sekarang memang semakin panjang sehingga dibuatkan garnish baru. Namun untuk pembukaan bagasi masih tetap sama, ia masih ke samping, masih belum yang ke atas. Kapasitas bagasinya sendiri ketika baris 3 tegak masih cukup untuk 3 buah koper kecil ini. Dan begitu dilipat baris 3-nya yang pelipatannya ke depan dan tidak bisa split 50-50 ini, masih bisa membuat 3 koper ini masuk dengan mudah. Oke, kita udah lihat eksterior dan juga bagasinya. Nah, sekarang kita mau lihat bagian interiornya. Tapi seperti biasa, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia untuk tahu beberapa behind the scenes selama kami syuting dan juga info-info otomotif di seluruh dunia. Oke, kita lihat bagian dalam. Ya, lanjut ke interior bagian dalam. Tapi sebelum gue lanjut bagian dalam, nah gue mau ada yang pengen gue point out sedikit. Pintunya ini, dia stoppernya hanya di bagian sedikit segini. Tapi kalau kita buka lebih lebar lagi, dia tidak ada stopper lagi. Nah, jadi langsung terbuka. Oke, mungkin kalian nggak ngerti maksudnya apa, ini kelemahannya apa. Kalau kalian keluar lagi di tempat sempit, kami sering kali mendapati ini cukup mengganggu ketika kami ingin keluar di tempat yang parkiran memang sudah sangat mepet dengan mobil yang ada sebelahnya. Jadi kami sering harus menahan pintunya seperti ini supaya tidak membaret cat mobil ini atau cat mobil yang ada di sebelah mobil ini. Ya, sayang sekali, memang ya masih teknologinya masih zaman bahla sih. Oke, kita bahas bagian dalam. Di bagian dalam ini memang joknya mulai dari depan, belakang, dan juga baris 3 semuanya sudah dilapis dengan kulit. Dan kulitnya itu materialnya yang corrugated gitu, yang ada ada pori-porinya.
Di bagian door trim dia hanya ada pelapisan kulit yang sangat tipis ini, warna hitam ini, dan juga tidak ada aksen apapun, masih sangat basic sekali, tidak ada 12 volt socket di belakang sini, masih cuma ada kantong di sini. Di belakang sudah ada double blower, tapi double blowernya dinaikkan dari sini sehingga kita disemburnya dari leher belakang kita. Ini sayang juga penempatan di sini, kenapa nggak ditempatkan di sini? Ya, dan overall misalnya seperti legroom cukup baik. Ini posisi mengemudi gua, tinggi gua 175 cm, ini cukup baik, masih sangat baik. Tapi kita tidak bisa mengadjust maju mundurnya dari mobil ini, kursi baris 2 ini tidak bisa. Jadi sudah fix seperti ini, tapi sudah cukup baik. Apalagi sudah disematkan armrest di belakang sini sehingga menambah rasa kenyamanan di belakang sini. Oh ya, namun sayangnya untuk bagian tengah dia masih belum disematkan headrest sama sekali. Sisanya tidak ada macam-macam sama sekali di belakang sini. Tidak ada nothing fancy, bahkan tidak ada seat belt. Jadi tidak ada seat belt sama sekali. Jadi yang mendapatkan keamanan hanya bagian depan saja. Bahkan di bagian depan hanya ada seat belt saja, tidak ada airbag sama sekali. Kita cek bagian baris 3-nya yuk. Untuk masuk ke baris 3, dia sudah punya metode one touch tumble. Nah, jadi mempermudah kita untuk bisa masuk ke baris 3. Yuk kita masuk. Oke. Once di belakang, kita naikkan dulu ya. Ya, gue tidak mendapati legroom yang cukup baik di belakang sini. Apalagi seperti tadi gue bilang, ini tidak bisa dimajukan sehingga ini posisinya fix. Palingan hanya sandarannya dari bangkunya saja yang bisa lebih tegakkan sedikit. Tapi sisanya tidak banyak yang membantu. Dan kaki gue benar-benar tidak tertopang di sini, sepertinya jongkok. Padahal tinggi gue masih 175 cm. Mungkin yang nikmat di sini adalah yang tingginya 170 cm ke bawah akan mendapatkan kenyamanan di belakang sini. Oke, karena ini varian LS, dia baris 3-nya belum disematkan armrest untuk kanan dan kiri. Kalau di varian yang Grand Touring, dia sudah ada di sini. Di kanan kirinya sudah ada armrest, jadi jauh lebih nyaman. Kalau di sini kami mungkin taruh tangannya di bagian sini kali ya. Nah, ini jauh lebih nyaman kalau di sini. Sisanya paling hanya ada double blower yang lebih enak untuk penumpang baris 3 karena ada dari depan, bukan dari belakang. Karena kalau yang baris 2 dari belakang sini, ini ke depan enak. Dan sudah adanya 2 headrest dan kursi leather seat ini. Sisanya seperti seat belt, apalagi hand grip di sini tidak ada sama sekali, sehingga untuk keselamatan cukup mengerikan mobil ini. Lanjut ke bagian depan. Ya, ini adalah kuncinya. Dia memang sudah diberikan yang ada alarmnya dan bisa mengunci, menyetel alarmnya di mute atau ada alarmnya. Ya, memang sangat basic sekali karena dia memang basisnya juga belum dilengkapi immobilizer. Oke, pengaturan di sini ya dia hanya bisa maju dan mundur. Tidak ada head adjuster, tidak ada. Setirnya juga tidak bisa di-adjust tinggi dan panjang mundurnya. Tilt teleskopik juga tidak ada sama sekali. Dan desain dashboardnya juga masih sangat-sangat basic sekali dan masih didominasi dengan ban-ban plastik. Dan ya, juga door trimnya masih sama persis dengan yang bagian belakang, tapi memang untuk kursi dia sudah dilengkapi kulit, jadi cukup nyaman. Dan seperti kami bilang dari tadi juga, untuk seat belt hanya dapat di penumpang yang paling depan saja, baik pengemudi maupun penumpang di bagian kiri. Jadi bagian belakang, baris 2, baris 3, nggak ada yang dapat seat belt sama sekali. Oke, kelengkapan di sini nothing fancy, head unit masih single din. Dan kami cek ini kerjasama dengan Isuzu, antara Isuzu dengan GVC Dio, tapi ya sudah bisa USB dan sudah bisa aux. Ya oke lah, masih bisa mengakomodir itu. Lalu ya nothing fancy banget. Dan yang lucunya lagi, di tengah sini memang kayaknya kelengkapan untuk wipernya, pengaturannya tidak dipersiapkan untuk bisa ada wiper bagian belakang. Sehingga pada update yang terbaru ini, dashboardnya dibuatkan slot baru untuk mengeluarkan air untuk wiper bagian belakang dan juga penyematannya ada di sebelah sini. Begitu pula juga dengan hazard adanya di sebelah sini. Ini cukup unik ya.
Dan untuk fog lamp juga ada di sebelah kanan sini dan pengaturan spion ada di sebelah sini. Namun memang belum electric folding mirror. Dia hanya pengaturannya saja yang sudah elektrik, tapi kalau pelipatannya masih harus manual. Sisanya kayak seperti speedometernya juga masih basic tapi bagus, diberikan warna biru dan putih dan merah dan menyala ketika kita nyalakan mobil sehingga ya tidak terlalu terasa termakan oleh waktu lah. Oke lah. Dan sisanya park brake juga masih manual. Ini glove box dia cukup besar ya, cukup dalam nih hampir bawah sini. Cukup oke, tapi memang masih dibalut plastik biasa, belum kulit. Dan sisanya seperti sun visor, dia belum ada kaca maupun lampu apalagi. Begitu pula di kiri juga, kanan maupun kiri. Tapi spion bagian tengah sini dia juga sudah disematkan day night mirror. Jadi lebih baik dari beberapa LMPV yang masih belum disematkan fitur ini. Sisanya ada tempat penyimpanan di sini terbuka. Dan untuk cup holder hanya ada 3 di sini ya, bagian sini. Sisanya di kantong sini tidak ada sama sekali. Melainkan tapi dia sudah ada tweeter, speaker, dan speaker total ada 6 buah. Di depan ada 4 masing-masing dan belakang ada 2 masing-masing. Oh iya, untuk AC-nya sendiri pengaturannya dia tidak ada mode sembur sama sekali. Hanya ada mode pengaturan mode fan, temperaturnya. Dan jujur nih AC-nya Panther nih terkenal sangat dingin. Jadi kalau tadi kita protes bagian belakang, kena sembur dari belakang, karena semburan double blower dari belakang penumpang baris 2, ya udah nggak usah nyalain aja, kita terima dari depan aja udah cukup banget. Oh iya, ada satu fitur nih, ini kita bisa mengejas seberapa garangnya gas kita, jadi ukuran gasnya bisa kita atur di bagian kanan sini. Jadi ini fitur yang cukup unik ya. Fitur ini adalah fitur choke yang mana memang biasanya disematkan pada mobil atau motor zaman dahulu. Nah uniknya kita bisa mengatur input gas tanpa harus menginjak pedal gas nih. Dan ada yang unik lagi ketika kita menyalakan mesin. Luar biasa. Begitu nyalakan, transmisinya getarnya luar biasa jauh banget. Ini ciri khas Panther nih. Ini memang yang hampir tidak ada lagi di mobil-mobil modern zaman sekarang. Oke, tanpa berlama-lama kita pakai seatbelt dulu. Biasakan selalu pakai seatbelt dimanapun kalian duduk. Kecuali mobil kalian nggak ada seatbeltnya kayak Panther ini. Oke, let's go. Yes, akhirnya gue merasakan rasa berkendara dari Panther LS Turbo ini. Oh ya, kalau kalian wondering dari tadi kenapa gue nge-review pakai jaket, terus super tebel gini ya. Emang nggak takut panas apa? Ya, satu, alasan pertama adalah sekarang lagi musim hujan. Pada saat kami mereview mobil ini, sedang musim hujan. Kedua, AC-nya Panther ini super duper dingin. Dan sangat terkenal dengan dinginnya dan kereliabilitasan dari si AC-nya. AC-nya memang sangat luar biasa dingin. Jadi ya ini gue udah set satu aja ya untuk fan-nya satu dan yang kedinginan suhunya tuh yang di paling nomor 1 juga dari off itu masih sangat dingin. Padahal ini juga ini belum kondisi hujan, masih hanya mendung. Tapi memang Panther terkenal akan hal itu. Nice banget. Oh ya, gimana rasa berkendaranya? Ya, inilah Panther apa adanya. Dia memang masih menggunakan teknologi dari awal tahun 2000 yang mana memang hanya faceliftkan atau ya merubah sedikit teknologi yang sudah ada dari tahun 90-an. Panther generasi ini seperti tadi gue bilang dia sudah ada dari tahun 2000 dan hanya ada update di tahun 2003 dengan penambahan turbo dan facelift kedua di 2009, lalu facelift lagi 2013 dan hingga sekarang belum ada update lagi. Dan bisa gue bilang memang sebenarnya nyaman, Panther ini nyaman. Dan untuk gue bisa bilang dibandingkan dengan misalnya SUV leather frame yang zaman sekarang, misalnya seperti sekelas Pajero Sport dan Fortuner, ini jauh lebih nyaman. Memang set suspensinya dibuat untuk lebih friendly, lebih family-friendly, sehingga di depan itu dia menggunakan double wishbone, sehingga yang belakang menggunakan yang sistem suspensi yang lebih rigid, tapi menghasilkan sistem suspensi yang jauh lebih nyaman. Tapi ada yang unik sama Panther, memang karena sistem power steeringnya juga masih yang zaman dulu, sistem steering racknya juga masih zaman dulu. Spelling dari setirnya ini luar biasa jauh. Jadi nih ya, ini kondisi di tol kecepatan 80 km per jam.
ini gue goyang-goyang kayak gini juga mobilnya nggak goyang. Jauh sekali, tidak ada respons atau feedback yang seperti layaknya mobil-mobil zaman sekarang. Ini seperti Mercy klasik gue yang ada di rumah. Jadi memang zaman-zaman dulu mobil masih punya spelling yang cukup jauh pada setirnya. Yes, kenapa Panther masih dicintai sampai sekarang dan masih katanya masih juga dijual walaupun di websitenya udah nggak ada ya. Katanya sih memang masih dijual sebagai baru, mungkin by order kali ya. Tapi sih di website sudah tidak ada. Dan kenapa sih masih dijual? Alasannya satu, Panther itu irit. Mesinnya super duper bandel, seperti gue bilang juga tadi. Dan ini iritnya memang irit super duper irit. Gue pakai selama pengetesan karena memang dibilang masih bisa menggunakan biosolar, di dalam kota masih bisa mencapai 14,6 km per liter dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Untuk rute luar kota masih bisa 20,1 km per liter, namun dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Kalau dinaikkan ke 100 km per jam memang perlahan turun di 19,1 karena memang putarannya semakin tinggi ya. Seperti yang gue bilang, kenapa orang-orang mencintai Panther? Karena selain mesinnya bandel, reliability-nya bagus, dia juga punya kemampuan untuk bisa diajak ke beberapa bagian medan. Nah, seperti contohnya di sini. Dia masih bisa men-tackle light off-road atau berjalanan-jalanan rusak seperti ini tuh masih santapan empuk untuk sebuah Panther. Jadi gue gak perlu khawatir mobil gue akan rusak atau apapun karena kaki-kaki Panther sudah teruji. Selain kaki-kakinya, mesinnya juga sudah sangat teruji. Kembali ke jalan raya. Ada satu teknologi menarik di mobil ini yang justru beberapa mobil malah missing ya, nggak punya teknologi itu. Yaitu adalah auto lock. Ketika kita menyalakan mobil, sudah otomatis dia langsung auto lock. Bahkan crossover yang pernah gue review beberapa waktu lalu, dia aja masih belum punya fitur itu. Sayang sekali ya, ini di sini udah punya auto lock jadi aman. Untuk kekedapan kabin, kami tidak berani berharap banyak. Dan itu berbuah baik, karena memang di kami expect di sekitar 80 decibel meter yang figur yang sangat luar biasa parah. Namun tidak separah itu. Dia masih bisa mencatat 72 decibel meter ketika berjalan dalam kondisi trafik normal seperti ini. Nah, bagaimana ya soal akselerasinya? Kita langsung tes saja akselerasi dari mobil ini. Ya, mobil ini tidak ada teknologi apapun. Ya udah, kita hanya bisa bergantung pada transmisi manualnya dan skill manual gua. Kita matikan dulu AC-nya semua. Ya, tidak ada traction control whatsoever. Kita masukin gigi 1, jegas dan rem, kopling. Masukkan ke RPM tertepat dan go. Lumayan lambat ya. Masih 80. Iya, 100. Luar biasa. 0 sampai 100 di 23,6 detik. Ini adalah mobil terlambat yang pernah kami tes 0 sampai 100 ya. Tapi nggak apa-apa. Memang tujuan dari mobil ini adalah bukan untuk kebut-kebutan. Lebih ke fungsi dan reliability mobil ini. Tapi memang Panther bukanlah akan menjadi pemenang untuk soal urusan performa. Oke, bisa disimpulkan bahwa memang Panther tingkat reliabilitasnya dan kemampuannya, ketangguhannya, keiritannya, efisiensinya, rendahnya cost operasionalnya, memang mobil ini sangat juara. Ya, dengan rata-rata efisiensi bahan bakar di 17,35 km per liter dan dengan perkiraan per minggu berjalan sejauh 500 km, maka dapat diperkirakan setahun akan menghabiskan uang untuk bahan bakar sebanyak 7,1 juta saja. Dan dengan pajak per tahun pada unit ini sekitar 4,3 jutaan, lalu dengan estimasi seminggu berjalan 500 km yang artinya per tahun berjalan 24.000 km, dan hanya akan menempuh 2 kali servis saja, sehingga total operasional Panther dalam setahun hanya akan memakan Rp12.442.19 saja, atau jika dibagi per bulan hanya 1 jutaan dan hanya 34.000 per hari. Itu sangat luar biasa.
Tapi dengan harga barunya 320 juta atau secondnya sekarang masih 250 jutaan ke atas untuk tahun 2012 ke atas ini, membuat Panther memang fitur to price ratio-nya sangatlah rendah. Banyak opsi mobil yang lebih baik dengan harga yang harga mirip-mirip tapi sudah mendapatkan fitur yang jauh lebih banyak, berkendaranya jauh lebih refine. Tapi memang ada satu hal yang tidak bisa dikalahkan para mobil-mobil itu, yaitu reliabilitasnya dan juga rendahnya ongkos operasional dari mobil ini. Jadi, apa yang kalian pilih? Fitur atau operasional? Ya, Panther menawarkan rendahnya ongkos operasional karena memang tahu sekarang ini pasar yang ia incar adalah pasar komersil atau memang fleet untuk ke perusahaan-perusahaan, company-company yang memang biasanya mengambil borongan banyak mobil ini untuk kepentingan ditaruh di daerah atau biasanya memang kepentingan untuk mengantar dari titik A ke titik B saja tanpa peduli ada banyaknya fitur yang ada di dalam mobil ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Gue Reza Rever, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.